Haleluya, shalom adik-adik. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Oke, apa kabar semuanya? Semuanya baik-baik saja, amin. Kita saat ini mau memuji Tuhan. Mari adik-adik bangkit berdiri semua bersama-sama. Yuk semangat-semangat. Haleluya, siapa yang semangat memuji Tuhan hari ini angkat tangannya. Kalau semuanya semangat, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Yesus itu sungguh indah, amin adik-adik. Haleluya. Semuanya berjoget bersama ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari buka di badan. Oh Yesus. Kasih Yesus, come on. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, come on. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sama-sama katakan. Lebih indah dari Pelangi. lebih indah dari Bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus. lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Lalu lalu, come on. Lalu 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 lalu. hey, Lalu 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 lalu. tanganku ke depan. Tanganku ke depan. Tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Digoyang-goyang, menari-nari, berputar. Lagi tanganku depan. Ke depan, Tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Digoyang-goyang, menari-nari, berputar. Mari puji Tuhan. Lalu lalu lalu. Lalu 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 lalu. Hey, lalu 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 lalu. Tanganku ke depan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Digoyang-goyang, menari-nari, berputar. Mari puji Tuhan. Kakiku ke depan, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan. Digoyang-goyang, menari-nari, berputar. Semua katakan lalu lalu. Lalu 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 lalu. Lalu 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 lalu. Hey, lalu 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 lalu. Yeah, berikan kemuliaan paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kita siap terbang bersama-sama dengan Tuhan, amin. Siapa yang siap boleh angkat tangannya adik-adik. Tangannya di atas kepala semuanya. Kita bentangkan sayap kita tinggi-tinggi. Semua siap terbang. Lebih tinggi lagi. Haleluya. Come on. Yeah.
Firman-Mu Tuhan. Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalan-Mu. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu dengan kekuatan. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Semua siap-siap terbang bersama dengan Tuhan, amin. Angkat tangannya tinggi-tinggi semuanya, come on. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sorakan haleluya. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku. Siap-siap mau terbang lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan Yesus, amin. Come on. 1, 2, 3, go. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Terus menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Jalan-Mu di atas jalan-jalan-Mu. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Semua angkat tangannya tinggi-tinggi, mohon. Ku kan terbang. Tinggi di awan. Wah, tinggi banget ya kita terbangnya. Bersama-Mu. Asik. Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu. Kita bisa lihat teman-teman kita yang di bawah nih, adik-adik. Menopang. Wah, kita semuanya tinggi banget. Kan aman. Haleluya, come on. Ku kan terbang. Yeay. Tinggi di awan. Bersama-Mu. Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu. One more time, ku kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Anak kita dahsyat, amin. Duduk kembali adik-adik, kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terbang bersama dengan Tuhan lebih tinggi tadi Tuhan. Dan kami mengalami Engkau Tuhan. Dan saat ini kami ingin lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan. Kami ingin mengalami Engkau ya Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita. Tutup matamu. Pastikan adik-adik tenang, duduk diam. Kita fokus pikiran kita kepada Tuhan. Jangan pikirkan yang lain, jangan lagi kita bermain-main, tapi kita mau menyembah Tuhan lebih serius lagi.
Mari adik-adik kita datang kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Naikkan suaramu di hadapan Tuhan. Kita berbahasa roh, kita sembah Allah kita. Haleluya, sembah Dia, sembah Dia. Besar Kau Tuhan. Love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, Join my King in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, Oh my soul, rejoice, make joy my King in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, and joy my King in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Oh, praise the name of the Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Mari semua adik-adik kita bagi berdiri bersama-sama. Amin. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Oh, praise His name. Hallelujah. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise.
Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh praise the name. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Oh praise the name of the Lord. Yes Lord, we praise you Lord. Praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau ya Tuhan. Kami akan terus memuji menyembah Tuhan. Kami akan terus menjadi anak-anak yang taat ya Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukannya ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami ya Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan. Berkati kami lebih lagi Tuhan. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Lebih meriah lagi. Haleluya. Shalom teman-teman, hari ini kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita buka Alkitab kita di Galatia 3 ayat 14 dengan tema Kunci Mengalami Berkat Tuhan. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Berbicara, Abraham adalah salah satu tokoh besar dalam Alkitab yang diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Berkat itu tidak hanya menjadi milik Abraham secara pribadi, tetapi bisa sampai pula kepada bangsa-bangsa termasuk kita. Sebagaimana tertulis, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 3. Ayat nas di atas menyatakan bahwa di dalam Kristus berkat Abraham bisa disampai kepada bangsa-bangsa. Semua yang dijanjikan Tuhan telah digenapinya sehingga Abraham hidup kelimpahan. Mengapa Abraham diberkati Tuhan? Poin pertama, taat pada perintah Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Kejadian 12 ayat 1. Abraham taat terhadap perintah Tuhan. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kejadian 12 ayat 4a. Ketaatan Abraham adalah bukti bahwa ia sangat mengasihi Tuhan. Bahkan ketika Tuhan menyuruh dia untuk menyerahkan anaknya yaitu Ishak, Abraham pun rela mempersembahkan bagi Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Abraham mengasihi Tuhan
lebih dari apapun juga. Demikian pula dalam kehidupan kita. Apabila kita taat dan dengar-dengaran akan firman-Nya, berkat Abraham akan nyata dalam hidup kita. Banyak dari kita yang menutup telinga terhadap firman Tuhan dan membuka telinga kepada kekhawatiran. Namun sesungguhnya kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu lebih dari fakta yang ada. Sehingga cepat atau lambat janjinya pasti akan digenapi dalam hidup kita. Poin yang kedua, senantiasa membangun mezbah bagi Tuhan. Abraham selalu membuat mezbah di semua tempat yang ia datangi sebagai tanda syukur dan kasihnya kepada Tuhan. Tertulis ketika itu Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kejadian 12 ayat 7. Membangun mezbah berarti membangun keintiman dengan Tuhan, mengundang hadirat Tuhan hadir. Sudahkah kita membangun mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, usaha kita, dan sebagainya? Jadi ketaatan dan memiliki keintiman dengan Tuhan adalah kunci mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami. Saya percaya lewat persembahan nama Tuhan selalu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diberikan judul Dasar yang Kuat. Nah, sebelum kita menyiapkan memulai firman ini, kita siapkan dulu hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami pada hari Minggu ini Tuhan. Kami dalam gereja anak, kami dalam ibadah ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, ajar kami mengerti kebenaran-Mu. Kami mau punya dasar yang kuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23. Firman Tuhan berkata, "Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan roh bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh
supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Nah adik-adik, sekarang kita akan menonton dulu ya video, menyaksikannya kisah tadi lewat video cerita berikut ini. Siap ya adik-adik? Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah
dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah miliknya. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Wow, sudah selesai kita nonton videonya. Wow, videonya keren sekali ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, apa yang Firman tadi ajarkan? Apa yang kita bisa pelajari dari video tadi tentang Firman dari 1 Korintus yang kita baca tadi ya, dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23. Jadi, kita bisa belajar yang pertama, dasar iman kita haruslah Kristus. Katakan pada kanan kirinya, dasar iman kita harus Kristus. Ya, kita bisa lihat di ayat 11, dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin ya adik-adik ya. Nah, yang kedua, apa Katio? Nah, yang kedua adalah apa yang kita lakukan akan melewati proses pengujian. Katakan kepada kanan kirinya, apa yang kita lakukan akan melewati proses pengujian. Nah, adik-adik ya. Jadi, kita bisa belajar dari firman tadi bahwa segala sesuatu dasarnya harus Kristus, dan apa yang kita lakukan akan melewati proses pengujian. Kita bisa lihat di ayat 13. Di situ dikatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak seperti dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Lihat apinya besar ya adik-adik ya. Oke, berikutnya apa yang kita bisa pelajari? Nomor yang ketiga adalah bahwa akan ada upah yang kita terima. Kita bisa lihat ya di ayat 14 sampai 15. Di situ dikatakan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah ya adik-adik ya, jadi pasti akan ada upah yang kita dapatkan. Oke, berikutnya apa yang kita pelajari dari firman tadi? Yang keempat adalah jagalah hidupmu. Katakan pada kanan kirinya, jagalah hidupmu. Ya, jadi kita harus menjaga hidup kita senantiasa. Kita bisa lihat di ayat 16 sampai 17. Di situ dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Ya adik-adik ya. Nah berikutnya, apalagi Katio? Nah yang terakhir yang kita pelajari dari firman tadi adalah jangan sombong.
Ya, kita bisa dilihat di ayat 18 sampai 21. Di situ dikatakan, "Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya." Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Amin ya adik-adik ya. Jadi ada 5 tadi ya kita pelajari ya dari firman tadi. Yang pertama apa? Dasar iman kita harus kuat. Nah yang kedua, apa yang kita lakukan akan melewati proses pengujian. Ya adik-adik ya. Yang ketiga, akan ada upah. Lalu yang keempat, jagalah hidupmu. Dan yang terakhir, jangan sombong. Nah, adik-adik, siapa di sini yang setiap hari makan dan minum? Kenapa kita harus makan dan minum, adik-adik? Dan itu kita lakukan setiap hari secara rutin. Nah, benar. Jadi, kita harus makan dan minum secara rutin 3 kali sehari, setiap hari, supaya tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Sehingga kita tumbuh menjadi besar. Lihat ya, kita punya adik bayi ya. Kalau mereka nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih air susu ibu ya, mereka tidak akan bisa tumbuh jadi besar. Adik-adik juga kalau tidak dikasih makan, minum sama mama papa, puasa terus ya, setiap hari. Nah, adik-adik tidak akan bisa tumbuh besar ya adik-adik ya. Nah, terus begitu juga dengan iman kita adik-adik. Kita harus diberi makan firman Tuhan setiap hari. Nah ini ya, lihat anak-anak ini baca firman Tuhan. Jadi iman kita harus diberi makan firman Tuhan setiap hari agar menjadi kuat. Dan firman itu harus firman tentang Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Karena Yesus Kristus haruslah menjadi dasar iman kita. Kalau bukan tentang Yesus atau firman yang palsu ya, firman yang memberitakan tentang Tuhan yang lain, bukan tentang Tuhan Yesus dasarnya, nah adik-adik harus hati-hati ya. Karena itu malah menjadi racun yang membahayakan bagi iman adik-adik. Seperti ini, makanan ini ya, di gambar ini, waktu anak ini makan makanan yang salah, makan makanan yang tidak sehat, yang ada racunnya ya, yang kotor, yang tidak bersih, tidak higienis, maka dia akan menjadi sakit ya. Nah seperti itu juga, firman yang benar itu, firman yang sehat itu adalah firman yang dasarnya Yesus Kristus ya. Kalau dasarnya bukan Yesus Kristus, dasarnya yang lain, menceritakan yang lain, itu akan jadi racun. Tidak sehat bagi pertumbuhan iman adik-adik. Ya adik-adik ya. Nah berikutnya, apa kata Tio? Nah setelah bertambah besar, maka iman kita akan mengalami pengujian adik-adik. Ada proses pengujian yang kita lakukan. Sama seperti adik-adik ya harus mengikuti ujian di sekolah, supaya dapat lulus dan naik kelas ya. Begitu juga iman kita adik-adik. Mungkin kita harus mengalami masalah ya di rumah, sekolah, namun adik-adik harus percaya bahwa waktu kita tekun melewati ujian itu, maka kita akan mendapat upah. Nah berikutnya adik-adik, kita harus menjaga hidup kita ya, jaga roh, jiwa, dan tubuh kita. Nah, bagaimana caranya Kak Tio kita menjaga tubuh kita? Untuk menjaga tubuh kita lewat makan makanan yang bergizi ya. Seperti di gambar ya. Wah, makanannya menarik semua ya. Ada sayur, ada ikan, warna-warni, kelihatannya begitu indah ya. Nah, siapa di sini yang jadi lapar? Oke. Nah, adik-adik, kita juga mandi 2 kali sehari ya, supaya tubuh kita bersih, nggak ada kuman-kuman yang menempel, nggak ada virus, mikroorganisme yang menempel dalam tubuh kita yang bisa menyebabkan sakit. Jadi kita harus rajin membersihkan diri, membersihkan tubuh lewat mandi 2 kali sehari ya. Siapa di sini yang mandinya 2 kali sehari? Atau ada yang malas mandi? Jangan ya adik-adik ya. Kita harus rajin mandi minimal 2 kali sehari supaya tubuh kita bersih, jauh dari semua kuman-kuman, mikroorganisme, bakteri, virus yang mungkin mereka tanpa kita sadari menempel di tubuh kita ya. Nah, apalagi Kak Tio cara menjaga tubuh kita?
Nah, yang berikutnya adalah dengan istirahat yang cukup ya. Waktu kita istirahat yang cukup, tubuh kita beristirahat, seluruh organ di tubuh kita istirahat, jadi bisa fit lagi ya. Karena kalau terus-terusan bekerja ya, mata kita terus-terusan terbuka melihat, terus-terusan telinga kita berjaga-jaga mendengar. Kapan istirahatnya ya? Dia akan butuh istirahat supaya dia dapat memperbarui dirinya, memperbarui bagian-bagian sel-sel yang ada di tubuh kita ya adik-adik ya. Oke, berikutnya. Nah, kalau kita ingin menjaga jiwa kita, bagaimana caranya Kak Tio kalau menjaga jiwa? Ya dengan rajin belajar adik-adik ya, rajin baca buku, nonton acara TV yang berguna ya, acara-acara yang berguna, YouTube juga yang berguna ya, yang dapat menambah pengetahuan kita ya. Juga kita juga misalnya berlibur dengan orang tua, bermain bersama teman-teman, yaitu sebagai bentuk kita menjaga jiwa kita adik-adik ya. Belajar juga belajar hal-hal yang dapat menambah keterampilan kita ya. Jadi dari kecil sudah diasah ya, supaya itu nanti berguna untuk masa depan kita, tapi juga berguna untuk jiwa kita. Karena waktu kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati kita ya, kita dengan melakukan banyak hal, kita menemukan hobi kita, nah itu juga menjadi sarana di waktu kita misalnya sedang lelah, sedang mungkin banyak pikiran ya, dengan kita melakukan hobi kita jadi senang kembali. Waktu kita berlibur dengan orang tua, kita bisa senang kembali ya. Mungkin adik-adik habis ikut ujian di sekolah, aduh pusing nih, kepalanya udah mumet Kak Tio, udah penuh nih ngapalin rumus-rumus habis ujian matematika gitu ya. Nah, dia habis itu liburan deh, seperti di gambar ini ya, ke pantai sama orang tua, langsung hilang semua. Ya jangan hilang rumus-rumusnya terus lupa ya, tetap ada nempel, tapi semua stresnya tuh hilang ya adik-adik ya. Nah berikutnya apalagi Kak Tio? Nah tadi kita sudah belajar bagaimana menjaga tubuh, jiwa. Nah bagaimana dengan roh kita? Kita menjaganya seperti apa ya Kak Tio ya? Nah kita menjaga roh kita dengan rajin baca firman Tuhan adik-adik, saat teduh, pujian penyembahan setiap hari ya. Kalau di rumahnya ada mesbah keluarga sama papa mama ya. Terus juga selalu ikut ibadah dan komsel gereja anak ya. Karena waktu kita ikut ibadah dan komsel gereja anak, kita bersekutu, berkumpul sama teman-teman kita, sesama teman-teman di gereja anak, kita sharing firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya adik-adik ya, jadi di situ roh kita dikuatkan ya, kita diberikan makanan rohani ya, supaya roh kita menjadi segar dan kuat. Ya adik-adik, siapa di sini yang mau rajin ikut ibadah gereja anak, ikut komsel gereja anak, angkat tangannya ya. Oke adik-adik, berikutnya. Nah yang terakhir, adik-adik kita jangan sombong ya. Maksudnya gimana Kak Tio? Ya maksudnya kita harus selalu mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan, dalam setiap keputusan yang kita ambil ya. Karena saat kita mengandalkan orang lain, misalnya kita mengandalkan teman kita mengandalkan guru kita, orang tua kita, kakak kita atau adik kita, bahkan waktu kita mengandalkan mungkin diri kita sendiri, misalnya kita bilang, saya mah bisa ngerjain soal matematika itu, saya kan pinter, saya kan selalu juara 1. Nah itu sama dengan sombong adik-adik ya. Tapi kita harus selalu mengandalkan Tuhan ya adik-adik, karena Tuhan mau kita percaya penuh kepadanya. Tuhan mau waktu kita melakukan sesuatu, mau mengambil keputusan atau bahkan memilih sesuatu hal dalam hidup kita harus berdoa dulu ya adik-adik ya. Tanya Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini aku mau pergi ke sekolah, tolong sertai aku Tuhan Yesus, supaya aku bisa mengikuti pelajaran dengan baik, supaya aku bisa mengerti
apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru ya adik-adik ya. Misalnya Tuhan Yesus, aku mau beli mainan itu Tuhan Yesus, mobil-mobilan misalnya, atau boneka itu Tuhan. Bagaimana menurut Tuhan Yesus? Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus bilang melalui Papa Mama mungkin ya, atau Tuhan Yesus bilang sendiri ya ke adik-adik, aduh jangan dulu, kamu nanti nggak fokus belajarnya ya. Adik harus taat ya. Nah, akan ada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat adik-adik. Jadi bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan ya adik-adik ya. Nah, siapa di sini yang mau memiliki dasar yang kuat dalam hidupnya? Ayo angkat tangannya. Nah, mari adik-adik kita lakukan kelima hal tersebut di atas ya. Nah, kita ulangi, apa sih tadi Kak? Kelima hal itu, yang pertama dasar iman kita harus Kristus. Yang kedua, apa yang kita lakukan akan melewati proses pengujian. Lalu yang ketiga, akan ada upah yang kita terima. Yang keempat, menjaga hidup kita, jagalah hidupmu. Dan yang kelima, jangan sombong ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Kita angkat tangan kita berdoa bersama-sama. Oke, Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, untuk kami mau Engkau tolong, Engkau bantu kami untuk tetap menjadikan Engkau dasar bagi iman kami Tuhan. Kami mau tekun Tuhan dan menang dalam proses pengujian Tuhan. Kami mau berharap dan percaya penuh Tuhan kepadamu. Kami percaya akan ada upah yang kami terima. Kami mau jaga hidup kami Tuhan. Kami jaga kami supaya kami tidak menjadi sombong. Biarlah Engkau yang terus berjaga-jaga buat hidup kami. Engkau yang mengingatkan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda kami mau memiliki dasar hidup yang kuat di dalam hidup kami, sehingga hidup kami tetap teguh dan tidak tergoyahkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, demikian khotbah ibadah gereja anak hari ini, hari Minggu ini. Kak Pio percaya firman ini akan bertumbuh dalam hidup adik-adik dan menghasilkan buah-buah yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Tetap percaya dan bersandar dalam Tuhan, kita akan memiliki dasar yang iman yang kuat di dalam Tuhan. Amin. God bless you. Sampai jumpa adik-adik. Nah, Tuhan Yesus memberkati.